Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnaf Lutfifansyah. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Ekonomi Internasional, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bu Wina Sari Kusuma Tias, SIP, SE, MM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin melengkapi tugas studi saya, yaitu tentang ekonomi internasional. Saya ingin menjelaskan tugas studi saya, yaitu tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan yaitu pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi, motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperoleh manfaat tambahan tersebut. Manfaat ini disebut manfaat perdagangan atau gains of trade. Perdagangan internasional dapat terjadi apabila sepakatan atau ada komitmen bersama antara dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Penyebabnya karena adanya perbedaan faktor sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam SDA, modal maupun teknologi, sehingga setiap negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lainnya. Sini faktor-faktor pendorongan perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, usaha untuk memenuhi kebutuhan, yaitu faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Contohnya, negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti kain, kayu, karet, minyak sawit, dan biji kopi, sehingga mereka harus mengimpor dari negara lain penghasil bahan baku industri. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contohnya, Jepang dan Korea Selatan sama-sama menghasilkan barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah yang hampir sama. Tetapi orang Jepang lebih suka ikan tuna dan orang Korea Selatan lebih suka produk elektronik. Sini ada dampak positif perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, timbulnya spesialisasi atau pengusahaan produksi, yaitu dalam hal ini setiap negara dapat memproduksi barang-barang yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki negara tersebut, baik yang berhubungan dengan iklim, kekayaan alam, kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Contoh, Indonesia memproduksi minyak bumi, gas, timah, tembaga, dan kayu lapis. Yang kedua, timbulnya kerjasama internasional. Melalui perdagangan internasional yang saling menguntungkan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang lainnya, seperti bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya. Yang ketiga, di sini ada mendorong terjadinya inovasi produksi, yaitu dengan meningkatkan perdagangan internasional, maka para pengusaha di dalam negeri akan terus berusaha mengembangkan produksinya agar tidak tergilas oleh pengusaha luar negeri yang menjual produk Indonesia. Sini juga ada dampak negatif perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan, yaitu dengan adanya produk dari luar negeri, karena aktivitas perdagangan internasional tentunya akan berdampak dan berpengaruh terhadap produk dalam negeri sendiri. Yang kedua, cenderung ketergantungan pada negara-negara maju, yaitu dampak negatif berikutnya yang disebabkan karena adanya perdagangan internasional adalah munculnya tergantungan negara miskin atau negara berkembang pada negara maju.
Yang ketiga, yang terakhir, industri kecil kalah bersaing, yaitu modal. Instrumen penting dalam membangun usaha, karena keterbatasan modal akan membuat industri dengan pasar kecil mengalami banyak hambatan untuk melakukan perkembangan diri terhadap usahanya. Yang kedua, materi tentang lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional. Di sini ada Bank Dunia atau World Bank, yaitu didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat di kota Bretton Woods. Secara teknis dan struktur, Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional berbeda dari badan PBB lainnya. Slogan Bank Dunia ini adalah bekerja untuk membebaskan kemiskinan dunia, working for a world free poverty. Saat ini jumlah anggotanya 188 dan merupakan lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement, Bank Dunia sebagaimana telah diubah efektif sejak 16 Februari 1989. Seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Yang kedua, di sini ada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), yaitu DMI awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods pada 1944. Semasa depresi besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia. DMI berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community yang disingkat EEC, yaitu lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir dari perjanjian Roma atau Treaty of Rome pada 25 Maret 1957 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Lembaga-lembaga yang ada di kawasan Eropa bergabung menjadi satu organisasi, yaitu MEE, pada 1 Juli 1967. Kemudian pada 1993 menjadi Uni Eropa. Di sini ada tujuan pembentukan organisasi MEE. Ada 3. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang terakhir, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang ketiga, materi tentang integrasi ekonomi dan perdagangan internasional. Yang pertama, integrasi ekonomi. Itu merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum, integrasi ekonomi adalah sebuah proses di mana sekelompok negara berusaha untuk meningkatkan tingkat kemakmuran. Jadi, integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Ada manfaat integrasi ekonomi. Ada 3. Yang pertama, produk-produk semakin efisien dan berpeluang terjadi spesialisasi, sehingga negara yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, produksi meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Yang ketiga, posisi tawar di forum internasional membaik, sehingga dapat memungkinkan volume perdagangan meningkat.
Bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Bentuk-bentuk dan tahapan kerjasama ekonomi adalah tatanan perdagangan dengan preferential atau preferential trading arrangements, daerah perdagangan bebas atau free trade area, kesatuan pabean atau custom union, pasaran bersama atau common market, kesatuan ekonomi atau economic unions, mata uang tunggal atau monetary union, dan kesatuan supranasional yaitu supranational unions. Terima kasih atas video UTS presentasi saya. Mohon maaf kalau kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.